Selamat pagi, siang, sore, Bu Irma. Jadi kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan progres dari proyek kami. Latar belakang. Jadi kompetisi ini itu dari Kegel, bernamakan Berkeley 2025. Restorasi ekologi membutuhkan pemantauan keanekaragaman hayati yang akurat untuk menilai keberhasilan upaya konservasi. Tapi metode konvensional seperti survei lapangan memerlukan biaya besar dan logistik yang kompleks. Makanya itu kompetisi ini dibuat untuk mendorong penggunaan pasitif akustik monitoring dan teknik machine learning untuk mengidentifikasi spesies-spesies dari kelompok taksonomi berbeda berdasarkan suara mereka. Nah, kompetisi ini itu berfokus pada data akustik dari El Silencio Natural Reserve di Lembah Magdalena di Kolombia, yang merupakan salah satu wilayah paling biodiverse di dunia yang kini terancam oleh deforestasi dan alih fungsi lahan. Dengan hanya sedikit data berlabel yang tersedia, jadi kita ditantang untuk mengembangkan model klasifikasi yang efisien dan akurat, termasuk dengan memanfaatkan data yang tak berlabel. Jadi inovasi dalam bidang ini itu sangat penting untuk memahami dampak restorasi terhadap biodiversitas secara berkelanjutan dan memperkuat upaya konservasi di kawasan tropis yang rentan. Nah, ini jadi datanya. Eh, Datanya tuh berisi kumpulan rekaman pendek seperti burung, amfibi, mamalia, dan serangga. Nah, tujuan dari penelitian ini itu untuk mengembangkan model pembelajaran mesin yang dapat secara otomatis mengidentifikasi spesies hewan dari rekaman akustik di lembah Magdalena, Kolombia, untuk memungkinkan pemantauan keanekaragaman hayati yang terukur untuk mendukung upaya konservasi di ekosistem tropis yang rusak. Dengan memanfaatkan pemantauan akustik pasif dan AI ini, jadi kita bisa mengatasi keterbatasan survei tradisional khususnya untuk spesies langka dan menyediakan alat yang efisien bagi para ahli ekologi untuk menilai restorasi habitat dan pemulihan ekosistem. Nah, Jadi selanjutnya dalam eh, slide selanjutnya itu adalah challenges and constraint dalam slide ini. eh, Kita dalam proyek kami ini mempunyai banyak tantangan. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah ukuran dataset yang sangat besar, mencapai sekitar 11 GB. Ukurannya besar ini menyebabkan proses pengunduhan pengunduhan makan waktu yang cukup lama, ditambah lagi dengan waktu ekstraksi folder yang juga tidak sedikit. Setelah file berhasil diekstraksi, tantangan berikutnya itu mengimport datasetnya ke dalam Jupyter Notebook, di mana prosesnya loadingnya data sangat membutuhkan waktu yang sangat lama dan bisa eh, kadang bisa sampai berjam-jam. Terutama saat perlu adanya melakukan eksplorasi data tahap preprocessing yang secara berulang. Selanjutnya itu preprocessing dan pembersihan. Dalam melakukan preprocessing dan pembersihan dalam eh, data ini, kami melakukan dalam data bagian audio dulu untuk meningkatkan kualitas data, menambahkan ekstraksi fitur yang relevan, membantu mengoptimasi komputasi dan mengatasi ketidakseimbangan data. Hal ini dampak untuk model bisa mengalami overfitting atau ke dalam suara dan akurasi.
karena naik fitur sudah terstandarisasi. Berikut ini merupakan langkah yang dilakukan oleh kami dalam tahap preprocessing dan pembersihan, yaitu ekstraksi fitur menggunakan MFCC untuk audio sebagai representasi suara spesies. Lalu menghapus entry dan atau duplikat atau berkualitas rendah atau ataupun rating rendah. Dan kami melakukan sebuah visualisasi audio yang nanti ditampilkan visualisasinya. Selanjutnya ini adalah sebuah gambar statistik description. Ini secara tidak langsung memberikan deskripsi statistik dalam dataset kami. Ini ada rating yang ada 28.564 dan latitude-nya 27.755 dan longitude eh, angkanya sama seperti latitude. Ada min dan standar STD ataupun eh, standar ataupun eh maaf. Selanjutnya ada minimal dan ini ada 25%, 50%, 75% dan maksimum. Dan selanjutnya ini ada spesies 20 spesies stok burung berdasarkan sampelnya. Itu berdasarkan banyaknya kami tahu dalam datasetnya itu audionya paling banyak itu dalam spesies grade Kiskade menuju angka hampir 1.000 dan ada common parakeet ini eh, ada top 20 sih dalam semua nama-nama burung-burung ini, burung-burung spesiesnya. Eh, eh, Untuk gambar ini menunjukkan distribusi durasi audio yang dimana mewakili jumlah atau frekuensi dari durasi audio tertentu dalam dataset ini. Dan yang pertama itu dominasi durasi pendek, yang kedua itu tingkat penurunan setelah puncak, yang ketiga itu distribusi yang tidak merata. Nah, selanjutnya ada gambar visualisasi data yang dimana titik dalam scatter plot ini mewakili lokasi geografis dan ada titik berwarna oranye itu mewakili data dari koleksi XC, titik berwarna biru itu dari data koleksi INAT, titik berwarna hijau itu mewakili data dari koleksi CSA, dan beberapa distribusi geografis titik oranye XC cenderung tersebar lebih banyak di belahan bumi barat. Nah, secara keseluruhan visual ini memberikan gambaran mengenai distribusi geografis data dari yang terkumpul berdasarkan koleksi yang berbeda. Oke, berikut merupakan heat map yang menunjukkan korelasi antar fitur yang ada pada dataset. Jadi sedikit penjelasan untuk fitur yang ditampilkan itu ada longitude latitude yang merupakan titik koordinat di mana audio tersebut direkam, dan rating yang merupakan kualitas dari audio yang digunakan untuk di-train. Jadi angka 1 menunjukkan korelasi positif, sedangkan angka min 1 menunjukkan korelasi negatif. Dari sini bisa kita ketahui bahwa rating dan latitude memiliki angka di min 0,1 yang menunjukkan bahwa kedua fitur ini hampir tidak berkorelasi. Kemudian fitur rating dan longitude dengan angka 0,13 yang menunjukkan korelasi lemah positif
dan fitur latitude dan longitude dengan angka min 0,54 yang menunjukkan bahwa korelasi sedang negatif. Kemudian berikut merupakan hasil dari deteksi outlier yang menunjukkan bahwa di fitur longitude dan latitude memiliki outlier sebesar 223 dan 434. Kemudian visualisasi ini menunjukkan MFCC atau Math Frequency Substral Coefficient untuk Spotted Formless Frog. MFCC ini merupakan fitur yang sering digunakan dalam pengenalan suara karena mampu mempresentasikan karakteristik frekuensi dari sinyal audio. Oke, jadi dari sumbu X ini mempresentasikan waktu dalam hitungan detik dari 0 hingga 4,8 detik. Kemudian sumbunya menampilkan nilai MFCC yang digunakan untuk analisis pola suara. Jadi bisa dilihat bahwa ada warna merah dan biru. Jadi warna biru sendiri menunjukkan nilai MFCC yang rendah, yaitu sebesar min 500. Sedangkan untuk warna merah menunjukkan nilai MFCC yang tinggi, yaitu 0. Nah, jadi perbedaan warna ini menunjukkan bagaimana fitur frekuensi itu bisa berubah seiring waktu dalam rekaman suara tadi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan slide visualisasi PCA ini. Jadi pada slide ini kita bisa melihat hasil visualisasi PCA dari fitur MFCC yang diekstrak dari suara hewan. Jadi MFCC ini adalah representasi penting dalam pengelolaan suara, namun karena jumlah dimensinya tinggi, kita jadi perlu menggunakan PCA untuk ngeredaksi jadi 2 dimensi aja agar bisa divisualisasiin. Nah, di sini titik-titik ini yang ada di grafik ini tuh ngewakilin sampel suara dari berbagai spesies. Kemudian dikelompokkan juga berdasarkan warnanya. Dari sini kita bisa ngelihat kalau beberapa spesies itu cenderung bikin klasternya sendiri. Meskipun emang ada juga yang saling tumpang tindih. Itu memberikan gambaran awal tentang seberapa baik fitur suara bisa membedakan antar spesies. Kemudian informasi ini juga penting untuk proses klasifikasi di tahap machine learning-nya. Lanjut. Kemudian lanjut ke slide visualisasi dari TSNA ini. Jadi ini hasil visualisasi TSNA terhadap fitur MFCC dari suara hewan. Jadi berbeda dengan yang sebelumnya itu PCA, TSNA ini juga teknik reduksi, tapi dia dimensi non-linear yang lebih fokus menjaga kedekatan lokal antar datanya. Kemudian dari grafik ini kita tuh bisa lihat kalau beberapa spesies tuh mulai membentuk klaster yang terpisah ya. Terus juga dibandingin visualisasi sebelumnya itu ya bisa dilihat juga lebih terpisah. Terus juga ini tuh nunjukin kalau fitur MCC ini memiliki potensi yang cukup bagus dalam membedakan suara antar spesiesnya. Dan juga sama seperti yang saya bilang sebelumnya tuh bisa membantu dalam machine learning nanti. Lanjut. Jadi ini adalah hasil dari akurasi kami. Di sini kami menggunakan model random forest classifier. Kemudian dengan training testing 70, training dan testingnya 30. Jadi di sini akurasi kami bisa dibilang rendah karena disebabkan oleh beberapa faktor. Jadi kayak pertama tuh dikarenakan distribusi dari labelnya tuh tidak seimbang. Jadi membuat model sulit ngebaca atau ngenalin kelas yang jarang muncul. Kemudian kedua tuh ekstraksi fitur dari MFCC-nya. Dia tuh kemungkinan belum optimal atau belum dinormalisasiin juga. Jadi mungkin kayak ada informasi penting atau audio yang hilang. Jadi ini akurasi yang lainnya bisa di next-nya.
Ya, jadi di sini akurasinya bisa dilihat. Ya, sekian dari kami. Terima kasih.